يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم Astagfirullahal azim. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, adalah pada kesempatan ini kita berbanyak rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah yang tiada terhingga jumlahnya, baik nikmat yang sudah, yang sedang kita rasakan maupun yang akan. Kita semuanya wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dalam hati, dan dengan perbuatan kita tentunya. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan pada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah, dibarengi dengan kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika dengan demikian itu kita akan termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini pula yang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan khutbah singkat dengan judul Palestina membutuhkan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, Masjid Al-Aqsa adalah tiga di antara masjid suci yang ada di dunia, yang kata Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, muttafaq alaih, hadis yang ke-1397, tidaklah ditekankan untuk bersafar kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasul, dan Masjid Al-Aqsa. Sungguh suatu kemuliaan jika kita mampu bisa beribadah di masjid-masjid itu, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Namun saat ini keamanan dan kenyamanan di sana telah dirusak dan banyak diserang oleh orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berada di Palestina dan sekitarnya tentu membutuhkan kita, membutuhkan bantuan kita. Kita belum bisa saat ini ke sana, dan entah bisa ke sana atau tidak membantu saudara-saudara kita. Namun bukan berarti kita hanya terdiam merenung, tapi kita mungkin bisa memilih di antara alternatif yang akan saya sampaikan ini. Betapa dahsyatnya kondisi sekarang yang berada di Palestina, terutama di sepanjang jalur Gaza, yang setiap saat, setiap waktu dihujani dengan roket, dengan peluru, dengan hantaman senjata-senjata canggih. Dan itu sudah berlangsung selama puluhan tahun. Puncaknya adalah kemarin ketika tanggal 7 Oktober ini, salah satu dari pejuang meluncurkan serangan terhadap Israel itu. Lalu bantuan apa yang bisa kita lakukan jamaah sekalian? Yang pertama adalah bantuan doa. Ya, doa adalah senjata umat Islam, dan doa merupakan salah satu ruh dari beribadah itu sendiri. Bantuan terbesar dan termudah untuk kita lakukan yaitu dengan doa. Jangan lupa kita senantiasa berdoa untuk kemenangan kaum muslimin. Selipkanlah doa-doa kita pada setiap kesempatan, terutama pada waktu-waktu yang mustajab.
Allah pasti akan mengabulkan doa-doa para hambanya yang penuh dengan keikhlasan dan berharap kepadanya. Dan sangat perlu dilakukan doa ini terus-menerus. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina, saya ulangi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Quran terjemah surat Al-Baqarah ayat 186. Kemudian yang kedua adalah dengan bantuan menyebarkan berita-berita, kabar-kabar yang benar, yang hak, yang itu memang terjadi di sana sebagai fakta. Dengan demikian orang-orang akan tahu, publik akan tahu, masyarakat akan tahu, dunia akan tahu, dan bisa memberikan bantuan kepada mereka. Namun dengan tetap memperhatikan dan menyeleksi informasi atau berita-berita yang seringkali masuk, yang berseliweran di tengah-tengah kita, terutama di media sosial. Maka Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Untuk apa? Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang pada akhirnya kamu akan menyesali perbuatan itu. Al-Quran pesan surat Al-Hujurat ayat 6. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, yaitu bantuan berupa mengajarkan pada generasi kita, anak-anak kita dan keluarga kita, kecintaan terhadap Masjid Al-Aqsa, tanah suci ketiga dan bumi Palestina. Ajarkan pada mereka bahwa kiblat pertama umat Islam adalah Masjid Al-Aqsa. Ajarkan kepada mereka untuk mencintai Al-Aqsa adalah sebagai bagian dari keyakinan umat Islam. Ajarkan untuk mencintai Masjid Al-Aqsa adalah sebagai sebuah perintah agama. Dan ajarkan pula untuk menjaga dan melindungi Masjid Al-Aqsa adalah sebuah kewajiban, amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ajarkanlah pada mereka bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 1 yang sering kita dengar terutama di bulan Rajab atau pada peringatan Isra Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat adalah bantuan berupa donasi. Menyisihkan sebagian harta diinfakkan untuk kita salurkan melalui lembaga-lembaga resmi yang bergerak untuk penyaluran dana, khususnya untuk masyarakat umat
bangsa kita di Palestina. Apalagi dengan situasi kondisi sekarang, di mana pusat-pusat listrik sudah dibombardir, pusat-pusat air sudah dihancurkan, maka betapa ketika siang hari mereka membutuhkan bantuan yang banyak, malam hari mereka gulap gulita karena tidak ada aliran listrik. Sementara akses menuju ke sana diblokade dan seterusnya. Maka kita sambil menunggu informasi, mungkin kita bisa menyisihkan sebagian harta untuk berjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari perbedaan-perbedaan pendapat di antara faksi-faksi yang ada di sana, namun kita meyakini bahwa mereka adalah berjuang dalam rangka melepaskan diri dari penjajah, berjuang di jalan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dimotivasikan dalam Al-Quran surat Saba ayat 39. Sungguh Rabbku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bantuan bersama melakukan gerakan dukungan dan pembelaan, baik secara moral, material, dan secara diplomasi terhadap keberadaan Masjidil Aqsa dan kaum muslimin yang ada di sana. Kita tentu menolak dan mengutuk segala macam bentuk penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Semoga para pihak yang berkuasa, terutama di negara-negara muslim, bisa memberikan dukungan, baik dukungan moral maupun dukungan diplomasi untuk kemerdekaan bangsa kita di Palestina sana. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menolong bagi siapa yang menolong agamanya, sebagaimana dipesankan dalam surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Al-Quran surah Muhammad ayat 7. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekilas bantuan yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, serta kaum muslimin muslimat pada umumnya, sehingga mereka bisa melaksanakan kewajiban memenuhi kehidupannya dengan sebaik-baiknya, dengan sewajarnya, dan mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa sholat dengan khusyuk, bisa berinteraksi dengan khusyuk, bisa melaksanakan tugas-tugas individual, sosial, dan kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjuangan kita kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.